warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah selalu baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar dimulai sebaiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah selanjutnya ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Gendong, Bu. Kenapa Gendong nggak masuk? Mancing, Bu. Mancing. Siapa lagi yang nggak masuk selain Gendong? Kemana Tata? Pergi ke pasar, Bu. Heni Ermiana Sari, Adira. Nadila Septiana. Adiro. Berarti yang nggak masuk cuma Gendong sama Tata aja ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ada video, tolong diperhatikan ya anak-anak. Mari kita lanjutkan ke sistem reproduksi wanita yang mencakup organ internal dan eksternal. Organ reproduksi internal terdiri dari ovarium yang berfungsi untuk memproduksi sel ovum dan hormon-hormon untuk membantu reproduksi. Setelah melihat video tadi, ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Sistem reproduksi, Bu. Pinter. Ada yang tahu apa pengertian dari sistem reproduksi? Saya, Bu. Apa ini? Sistem yang berfungsi dalam berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Baik, pintar sekali. Sistem reproduksi itu adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada manusia, yang mana sebagai manusia itu tadi untuk mempertahankan keturunannya. Ada yang tahu ada berapa organ reproduksi manusia? Sistem reproduksi pada manusia itu ada dua ya anak-anak. Ada sistem reproduksi pada pria dan juga ada sistem reproduksi pada wanita. Kalau sistem reproduksi pada pria itu dibagi menjadi dua, sistem reproduksi internal dan sistem reproduksi eksternal. Begitupun juga sama seperti sistem reproduksi wanita, ada dua juga, internal dan eksternal. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi eksternal pria. Sistem reproduksi eksternal pria itu ada dua, yaitu penis dan skortum. Bisa dilihat gambarnya ada di papan tulis ya anak-anak. Nanti kalian bisa lihat gambarnya di sana dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Organ eksternal pria yang pertama itu ada penis. Penis itu adalah organ yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Sedangkan yang kedua itu ada skortum. Skortum itu fungsinya sebagai pelindung dari testis dari lingkungan luarnya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai organ reproduksi internal bagi pria. Nah, sistem organ reproduksi internal pria itu yang pertama itu ada testis. Testis itu ada sepasang di kanan dan di kiri. Letak testis itu di dalam skortum yang fungsinya sebagai penghasil sperma dan juga hormon testosteron. Kemudian ada epididymis. Epididymis itu saluran berkelok yang letaknya setelah testis yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma. Nah, kemudian ada Van de Veren. Van de Veren ini saluran panjang ke atas yang ada sepasang ya di kiri dan di kanan, yang dia itu bermuara di kelenjar prostat yang fungsinya sebagai tempat jalannya sperma. Kemudian ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini terdiri dari tiga ya anak-anak, yaitu kelenjar Cowper, vesicula seminalis dan juga kelenjar prostat, yang mana kelenjar aksesoris ini fungsinya memberi nutrisi saat sperma dalam masa pematangan. Kemudian yang terakhir ini ada saluran uretra yang merupakan saluran akhir, yaitu dia itu fungsinya untuk mengeluarkan bisa air mani, bisa air kencing pada laki-laki. Baiklah anak-anak, setelah Ibu menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, sekarang Ibu akan lanjut ke sistem reproduksi pada wanita ya. Sistem reproduksi pada wanita itu sama seperti sistem reproduksi pada pria, dibagi menjadi dua, yaitu ada yang internal dan juga ada yang eksternal. Yang internal itu seperti yang di papan tulis, ada klirotis, ada vulva, ada labia minora, ada labia mayora, dan juga pubis. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari bagian-bagian tersebut. Kalau vulva itu adalah suatu celah yang terdapat di bagian luar dan dia itu dibagi menjadi dua, yaitu labia minora dan juga labia mayora. Kemudian ada klirotis. Klirotis ini anak-anak bagian yang kecil
yang sangat sensitif dan merupakan jaringan yang erektil. Kemudian ada vestibulum. Nah, vestibulum itu adalah rongga di bawah selaput lendir vulva di antara dua labia minora. Kemudian ada mons pubis. Kalau mons pubis ini biasanya kalau pada wanita yang sudah pubertas dia itu ditumbuhi oleh bulu. Dan selanjutnya itu ada himen. Himen itu adalah selaput darah. Selanjutnya setelah organ reproduksi eksternal, ibu akan menjelaskan organ reproduksi internal. Nah, organ reproduksi internal pada wanita itu ada vagina, ada uterus, ada ovarium, ada ovidum. Nah, vagina itu adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat keluarnya darah ketika haid, tempat saluran pengeluaran anak ketika kita melahirkan, dan juga sebagai alat senggama bagi wanita. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi ini jumlahnya itu 2. Fungsinya itu sebagai pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma saat pembuahan. Kemudian ada uterus. Uterus ini fungsinya sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin saat kita hamil. Kemudian ada ovarium, fungsinya menghasilkan sel telur dan juga hormon estrogen. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, Bu, Nadira. fungsi organ reproduksi wanita tadi apa saja Bu? Oke, belum jelas ya, Ibu menjelaskan. Belum Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan kembali organ reproduksi pada wanita itu fungsinya apa saja. Vagina. Nah, vagina itu fungsinya sebagai saluran keluar darah saat haid atau sekret dari rahim, dan juga saluran untuk senggama dan juga jalan bayi saat melahirkan. Kemudian ada uterus. Uterus itu atau rahim ya, fungsinya itu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Kemudian ada ovarium. Ovarium ini fungsinya untuk menghasilkan sel ovum atau sel telur. Selanjutnya itu tuba falopi atau juga disebut dengan ovidum. Nah, ini jumlahnya sepasang, fungsinya itu sebagai tempat pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum pada saat pembuahan. Bagaimana Nadira, sudah paham? Sudah Bu. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kelainan-kelainan pada sistem reproduksi. Nah, seperti organ-organ atau sistem-sistem yang lain, sistem reproduksi ini juga bisa mengalami kelainan. Salah satunya itu adalah, contohnya itu gonore. Gonore itu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi lapisan dalam saluran kandung kemih, leher rahim, rektum, dan juga tenggorokan dan bagian putih mata. Kemudian itu ada penyakit sifilis. Nah, penyakit sifilis itu adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pildum yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir dan juga bisa melalui permukaan kulit. Kemudian ada prostatit. Nah, prostatit ini merupakan penyakit peradangan kelenjar prostat atau gangguan pada prostat. Kemudian ada hipotensi, biasanya merupakan akibat dari kelainan pembuluh darah, kelainan pernapasan, dan kelainan pada penis. Kemudian ada kanker rahim. Kanker rahim itu adalah tumor ganas pada lapisan rahim, biasanya itu pada lapisan endometrium. Nah, kanker rahim ini biasanya terjadi setelah masa menopause. Ada yang tahu masa menopause itu masa apa? Masa menopause itu adalah masa ketika seorang wanita itu sudah tidak mengalami haid atau menstruasi. Kemudian ada kanker payudara, ada endometriosis, dan juga ada AIDS atau HIV. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Enggak Bu. Baiklah, berarti sudah jelas ya tentang sistem reproduksi. Ya. Nah, sekarang ada tugas buat kalian. Ibu ada poster. Ini Ibu ada poster ya. Untuk ini nanti di situ kan ada gambar sistem organ pada pria dan wanita. Jadi kalian isi fungsi dari masing-masing organ tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Enggak cukup Bu. Maunya berapa menit? 10 menit Bu. Kelamaan. Ibu kasih 7 menit ya. Ya Bu. Cepat dikerjakan dari sekarang. Baiklah anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah Bu. Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta Nadila untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Yang eksternal, ovidum menghubungkan ovarium dengan rahim. Yang ovarium tempat menghasilkan sel telur.
yang uterus tempat tumbuh dan berkembang janin, serviks fungsinya memproduksi lendir atau mokus dan menjaga rahim saat hamil. Oke, tepuk tangan buat Dila. Selanjutnya Ibu minta Heni untuk menjelaskan tugasnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada pria yang eksternal, yaitu penis, organ yang berfungsi untuk alat kopulasi pada pria, skrotum yang melindungi testis dari lingkungan luar. Oke, pintar semua ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu cukupkan pelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan Ibu ada tugas buat individu ya, secara individu. Nanti kasih tahu Okta sama si Gendong untuk membuat poster. Jadi tugasnya minggu depan itu membuat poster tentang menjaga sistem reproduksi pada manusia. Sekian untuk mengakhiri perjumpaan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.